Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Saleh Godly Story. Untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau berbagi kisah tentang sebuah negeri atau sebuah kaum ini zaman dulu kala zaman sejarah, zaman dulu kala, terutamanya ini adalah zaman kisah para nabi, di zaman kisah para nabi, terutamanya yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, jadi ada sebuah negeri atau sebuah kaum atau sebuah penduduk di sini, yaitu negerinya bernama negeri Sadum atau negeri Sodom. Jadi negeri Sadum atau negeri Sodom, di mana para kaum atau penduduknya ini, kaum Sodom atau penduduknya ini adalah kaum jahiliyah atau kaum yang sangat bejat moralnya, Mereka tidak menghendaki pernikahan, tapi malah mereka menghendaki hal yang di luar nalar manusia, yaitu di mana yang tidak wajar atau yang tidak normal yaitu di mana laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan, atau biasa disebut dengan homoseks atau lesbian, atau lebih dikenalnya lagi yaitu LGBT. Nah, jadi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang penduduk negeri Sodom ini, kita langsung sambil alurkan kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, jadi Nabi Lut ini sudah menjadi dan sudah mendapat gelar nabi dan rasul. Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom. Nah, negeri Sodom atau negeri Sodom, lebih tepatnya negeri Sodom. Penduduk negeri Sodom ini sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sodom tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sama lelakinya, dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks dan lesbian. Nah, jadi jangan dikira bahwa homoseksual dan perilaku lesbian ini hanya ada di zaman modern saat ini, terutamanya adalah LGBT tapi ternyata sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman kuno zaman dahulu, terutamanya ini adalah masih zaman Nabi dan Rasul. Bejat, mesum, sesat, lebih hina daripada binatang, karena binatang saja hanya mau menggauli lawan jenisnya, sementara ini manusia lebih hina dari binatang, karena binatang pun tetap menyukai lawan jenisnya dan mau menggauli lawan jenisnya. Bukan hanya itu kebejatan penduduk Sodom ini, kaum Sodom ini, mereka juga suka merampok dan menyamun, mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya, dan mereka juga suka menculik para pemuda untuk diperkosa. Nah, ini saking kejam dan bejatnya dari kaum Sodom ini atau penduduk negeri Sodom ini. Nah, akhirnya Nabi Lut pun memberikan nasihat yang baik, tapi mereka tidak mau menerimanya.
malah mengejek dan memaki-maki Nabi Lut. Ketika mereka diingatkan oleh Nabi Lut bahwa akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih. Jadi mereka diingatkan bahwa perbuatan mereka tercela dan nanti akan ada hari pembalasan di mana mereka akan pasti mendapatkan azab dari Tuhan di hari pembalasan nanti. Azab di dunia maupun nanti azab setelah meninggal ya. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut bahwa azab itu sesungguhnya nyata dan azab Tuhan itu sangatlah pedih gitu. Tapi mereka tetap bersikeras dan berhati batu. Mereka malah menantang Nabi Lut. Dan mereka pun berkata, "Hai Lut, datangkanlah siksaan Tuhan itu, sekiranya kau orang yang benar." Seperti itu. Jadi mereka malah menantang, datangkanlah siksaan Allah atau Tuhan itu, datangkanlah siksaan Allah itu, sekiranya kau orang yang benar dan kau benar dari golongan para nabi. Malah menantang seperti itu ya, kepada Nabi. Oke, langsung kita lanjut ya, ke cerita berikutnya. Nah, pada suatu hari, tiba-tiba datanglah 3 tamu laki-laki ke rumah Nabi Lut. 3 laki-laki ini sangat tampan ya, wajahnya sangat tampan, berkulit putih, lembut, dan tentu saja gagah perkasa. Pokoknya tampan, ganteng, berkulit putih, dan gagah perkasa. Pokoknya ganteng, seganteng-ganteng. Tentu saja Nabi Lut kaget juga ya kedatangan ketiga pria tampan ini, karena Nabi Lut takut nantinya akan ketahuan oleh penduduk Sadum, karena kebiasaan penduduk Sadum yaitu merampas, merebut, dan memperkosa lelaki tampan, apalagi ini lelaki tampan. Nabi Lut sangat khawatir jika ketiga tamunya akan mengalami nasib tragis, diculik, diperkosa seperti itu. Tak berapa lama ternyata betul saja datanglah berbondong-bondong penduduk Sodom ini ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang sudah tertutup rapat. Jadi rumah Nabi Lut sudah tertutup rapat dan sudah terkunci ya semuanya. Nah, para penduduk Sodom ini berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya itu. Nabi Lut pun heran, sebab tidak seorang pun tahu tentang adanya tamu yang hadir di rumahnya ini. Jadi Nabi Lut kaget dan heran, siapa sebenarnya yang memberitahukan bahwa ada tamu 3 pria tampan ini di rumahnya. Tentu saja pasti ada yang berkhianat di sekitaran rumah, mungkin dari keluarganya atau orang-orang terdekatnya yang comel atau memberitahukan keberadaan tamu di rumah Nabi Lut. Karena tentu saja tidak ada seorang pun yang mengetahuinya ya. Pasti ada yang memberitahukan kepada penduduk bahwa ada ketiga tamu pria tampan ke rumah. Nah, kemudian Nabi Lut pun berkata kepada kaumnya ya, kepada penduduk Sodom yang sedang di luar, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kau minta, biarlah anak-anak perempuanku
yang kuberikan. Nah, malah Nabi Lut menawarkan seperti ini. Jadi jangan ambil tamu ketiga pria ini, tapi silahkan ambil anak perempuan Nabi Lut ini. Jadi ini adalah untuk agar menyadarkan mereka. Jadi kembalilah ke kodrat mereka. Jika pria ya sukailah wanita, jika wanita ya sukailah pria. Sampai saking Nabi Lut ingin menyadarkan mereka, tapi idenya sampai seperti ini. Rela anak perempuan Nabi Lut diambil oleh mereka agar mereka kembali sadar dan mungkin bisa normal kembali gitu. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangannya, malah kaum Sodom berkata seperti ini, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami tidak menyukai perempuan, kami hanya menghendaki laki-laki." Ini sudah persiapan. Jadi mereka tidak menyukai perempuan, tapi mereka malah menyukai laki-laki. Nah, inilah yang sangat bahaya, sudah berkeras kepala. Dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli, mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya itu. Itu ya, tetap keras kepala dan tidak ingin, sudah selembut apa menjelaskannya, sudah dengan sabar. Akan tetapi mereka tetap bersikeras dan tidak bisa diperingatkan. Nah, di saat genting seperti ini, di saat genting Nabi Lut merasa genting. Akhirnya ketiga pemuda tampan ini berbicara kepada Nabi Lut. "Wahai Nabi Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus Tuhan. Tenangkanlah hatimu." Ternyata ketiga pria tampan ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mereka menjamar menjadi manusia. "Mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika sudah malam, keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu. Ingat, janganlah kalian melihat ke belakang." Nah, ini pesan ketiga pria tampan ini, atau ketiga malaikat ini kepada Nabi Lut. Jadi sebenarnya ketiga pria tampan ini adalah akan menyampaikan pesan kepada Nabi Lut. Seperti itu. Maka akhirnya keluarlah Nabi Lut dengan keluarganya melalui pintu belakang. Hari terus berganti ya, malam dan akan menjelang pagi. Penduduk Sodom terus-menerus ingin masuk ke rumah Nabi Lut. Sudah tidak sabar lagi. Akhirnya mereka pun nekat dan mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke rumah Nabi Lut. Kemudian mereka bersorak begitu melihat tiga pemuda tampan di dalam rumah Nabi Lut. Mereka pun bersorak kegirangan senang karena melihat ketiga pemuda tampan yang ada di hadapan mereka. Tetapi maksud mereka ingin merampok atau menculik ketiga pria tampan ini tidak kesampaian. Karena tiba-tiba ternyata ajab Allah itu langsung datang. Tiba-tiba sepasang mata mereka tak dapat melihat lagi, dan mata mereka menjadi buta. Mata mereka menjadi buta. Mereka diajab hingga menjadi buta. Seperti itu. Akhirnya penduduk Sodom berhasil mendobrak masuk ke rumah Nabi Lut
mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ajab yang nyata ya. Baru sebatas itu. Dan kemudian pagi-pagi sekali akhirnya datanglah ajab dari Tuhan. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nah, seperti ini ya. Akhirnya datang ajab itu berupa gempa bumi yang digaji khusus untuk penduduk Sodom, penduduk LGBT, penduduk para maksiat, bejat, abnormal. Kemudian hujannya itu bukan hujan sembarangan, ini adalah hujan batu. Sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nah, tentu saja tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom, tapi mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang, karena ini adalah pesan ketiga malaikat ya, bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Namun sayang sekali istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang. Maka istri Nabi Lut mendadak berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka. Karena kan sudah diperintahkan jangan pernah menoleh ke belakang, jadi terus saja ke depan melangkah, meninggalkan negeri Sodom yang sudah diajab oleh Tuhan. Tapi istri Nabi Lut malah tergerak hatinya melihat ke belakang. Dan usut punya usut, ternyata sesungguhnya istri Nabi Lut lah yang mengkhianati Nabi Lut atau keluarganya. Ternyata istri Nabi Lut yang memberitahukan kepada penduduk Sodom perihal kedatangan ketiga tamu pria tampan yang datang ke rumahnya. Nah, jadi ini ya, sesungguhnya wanita yang berkhianat itu adalah istri Nabi Lut sendiri, yang akhirnya oleh Tuhan pun diajab menjadi batu dan juga dimusnahkan bersama kaum Sodom ini ya, bersama negeri Sodom. Nah, jadi demikianlah ya, jadi kisah Nabi Lut alaihissalam ini, yaitu menceritakan tentang kebejadan moral penduduk Sodom ya. Negeri Sodom, kaum Sodom, penduduk Sodom adalah penduduk penyuka sesama jenis, penduduk laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, homoseks dan lesbian atau biasa kita kenal dengan LGBT. Dan akhirnya apa? Tuhan pun benar bahwa itu adalah menyalahi kodratnya, akhirnya diajab oleh Tuhan. Cerita negeri Sodom, kaum LGBT yang diajab oleh Tuhan. Nah, baik, demikianlah ya untuk kisah atau cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share, dan tentu saja subscribe channel. Sampai jumpa di kisah atau cerita-cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.